Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama kita dalam pembahasan materi-materi fisika ya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi yang cukup bagus, yaitu materi persamaan gelombang. Oke, persamaan gelombang ya. Kemudian apa aja yang ada di materi ini dan juga definisi dari gelombang itu sendiri. Oke, kita cek dulu ya di peta konsepnya. Yang pertama ini, yang slide pertama. Yang pertama adalah bagian A, yaitu gelombang berjalan. Oke. Pada materi gelombang berjalan nanti kita akan membahas lagi ada 3 subbab ya. Yang pertama, persamaan umum gelombang berjalan. Oke, yang kedua, kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Yang ketiga, yaitu adalah sudut fase, fase dan beda fase gelombang berjalan. Itu yang bagian pertama ya, bagian A ya. Kemudian bagaimana dengan bagian B? Bagian B nanti ada gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner nanti akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Yang kedua adalah persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke, kita next untuk slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada yang bagian pertama, yaitu adalah gelombang berjalan. Oke, kita lihat dulu nih konsepnya. Persamaan umum gelombang berjalan. Misalkan titik asal getaran O telah bergetar naik turun selama T sekon. Oke ya. Persamaan gelombang titik O sesuai dengan persamaan simpangan getaran harmonik sederhana dulu yang di bagian materi pengayaan ya, dengan sudut fase awal θ 0 sama dengan 0 derajat adalah titik-titik ya. Di sini ada gambar yang pertama ya, gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Nah, nanti persamaannya bagaimana? Persamaannya ini Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin 2pi dikali besi nih ya. Ini namanya fase gelombang. Oke. Nah, kemudian fase gelombang nanti persamaannya adalah T dibagi T besar ya. T kecil di sini waktu dan T besar adalah periode. Ini sering kita gunakan nanti ya. Persamaan dua persamaan ini nanti akan sering kita gunakan. Oke. Oke, next kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di bagian yang selanjutnya ini ada persamaan yang lebih luas lagi. Kita cek ya. Secara umum persamaan simpangan getaran di suatu titik ya pada tali yang berjarak X dari asal getaran, misal titik P ya, misalkan ini, terhadap kedudukan seimbang Y sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Y sama dengan plus minus A sin 2pi T kecil per T besar plus minus X per lambda. Oke. Nanti kalau dirubah lagi akan menjadi di situ yang bawahnya Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Oke. Bisa lagi dijabarkan dengan persamaan yang lain, yaitu Y sama dengan A plus minus Y sama dengan plus minus A sin 2pi F T plus minus X per V ya. Untuk keterangannya ada di bawahnya ini, nanti akan kita perdalam kembali ya. Intinya adalah ketiga persamaan ini nanti akan sering keluar ketika kita mengerjakan soal ya, terutama yang bagian tengah ini yang sering sekali keluar. Oke, kita next slide berikutnya. Yang berikutnya adalah ini, kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Nah, kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Oke, kita cek ya. Kecepatan bergerak titik P adalah turunan pertama simpangan pada titik P terhadap waktu yang memenuhi persamaan ini. Vp dy per dt sama dengan turunan dari A sin omega T min Kx. Ini turunan ya, turunan tentang
materi turunan sudah pernah dijelaskan di materi fisik, materi matematika. Jadi di sini kita akan mengaplikasikan turunan tersebut, atau nama lainnya adalah diferensial ya, oke. Kita cek di situ contohnya. A di sini akan berubah menjadi A. Jadi ketika diturunkan, A-nya tetap A ya. A-nya tetap A. Oke. Ini A-nya tetap A ketika diturunkan. Kemudian sin ini kalau diturunkan menjadi apa? Cos. Nah, ini dari mana ini? Ini dari kita, dari tabel ini ya. Sin kalau diturunkan akan menjadi apa? Cos ya. Oke, sudah. Kemudian omeganya nanti bisa keluar. Omeganya bisa keluar ke sini. Nah, omega bisa keluar. Untuk yang ada di dalam kurung ini tetap ya, tetap. Walaupun diturunkan berapa kali nanti tetap seperti ini, oke ya. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah percepatan getaran partikel titik P merupakan turunan pertama kecepatan getar titik P terhadap waktu. Nah, di sini adalah percepatan. Bagaimana untuk percepatan? Percepatan sama, yaitu dari persamaan yang V tadi kita turunkan lagi menjadi percepatan. Jadi konsepnya adalah apa? Konsepnya adalah kecepatan kalau diturunkan akan menjadi apa? Percepatan gitu ya. Kecepatan kalau diturunkan satu kali lagi akan menjadi apa? Percepatan. Ini oke ya. Ini omega A cos omega T min A. Ini kita turunkan. Turunkannya gimana? Oke, A-nya tetap A. Nah, A-nya tetap A. Omeganya gimana nih omeganya? Omeganya keluar, jadi keluar ya. Keluar jadinya ini omega ketemu omega. Jadi omega kuadrat. Oke, gitu ya. Kemudian cosnya ini gimana nih? Nah, turunan dari cos itu apa? Kita lihat di tabel. Nah, tabel turunan fungsi trigonometri ini ya. Cos kalau diturunkan akan menjadi apa? Min sin X. Nah, jadi cos di sini ya, kalau diturunkan menjadi apa? Sin min sin ya, min sin ini. Oke, min sin. Nah, ini oke. Jadi seperti ini. Oke, yang di dalamnya tetap ya. Oke. Sudah, atau Y min omega kuadrat dikali YP, simpangan pada titik P. Ini adalah percepatan gelombang berjalan. Oke. Sudah paham ya tentang turunan atau diferensial? Nanti kalau belum bisa dipelajari kembali pada materi matematika. Oke. Kita lanjut ke next slide. Oke. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini apa? Sudut fase, fase, dan beda fase gelombang berjalan. Kita lihat dulu ya definisinya atau pengertiannya ya. Oke. Pengertian sudut fase, beda fase gelombang berjalan sama seperti halnya pada gerak harmonik sederhana yang telah kita pelajari dalam gerak harmonik. Untuk gelombang merambat ke kanan, persamaan simpangannya adalah ini. Oke. Nah, ini seperti biasa tadi ya, di awal tadi ya, persamaan dari apa? Simpangan. Oke. Ini merambat apa? Ke kanan. Besar sudut dalam fungsi sinus disebut sudut fase. Jika sudut fase adalah ini ya. Jadi sudut fase adalah ini. Oke, T kecil per T besar periode ya, min X per lambda. Nanti keterangannya ada di slide berikutnya. Kemudian untuk beda fase antara ini A dan B adalah di sini ya, selisih beda fase. Oke, ini hasilnya nanti ini. Oke, ini yang kita gunakan nanti. Oke, delta X per lambda. Oke, gitu ya. Itu adalah pengertian dari sudut fase, fase, dan beda fase pada gelombang berjalan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, nah
Di sini kita sudah masuk ke bab apa? Gelombang stasioner. Ya, gelombang stasioner. Ini ada dua gambar, ada dua animasi ya. Animasi tentang tali yang ditalikan ke mana? Ke sebuah tiang. Ini contohnya sebuah tiang ya. Jadi tali ini ditalikan ke sebuah tiang. Yang pertama, tali yang pertama itu dibuat kencang, jadi tidak bisa naik dan turun. Kalau yang sebelah kanan ini, talinya ke tiang ini dibuat longgar sehingga tali bisa naik dan turun. Oke, kita cek dulu ya definisinya atau paparannya. Pada bahasan selanjutnya, nah ini kita akan mempelajari pengertian gelombang stasioner yang sering juga disebut dengan gelombang berdiri atau gelombang diam. Kita juga mendapatkan bahwa gelombang stasioner terbentuk dari hasil interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, namun dengan arah rambat yang berbeda. Oke, ini konsep banget ya, diingat-ingat ya. Sekarang kita akan menemukan persamaan gelombang stasioner untuk dua macam kasus yang mungkin timbul, yaitu kasus ujung terikat dan kasus ujung bebas. Oke, ini ada ujung terikat dan ujung bebas. Ini ujung terikat yang ini, kalau ujung bebas ini. Oke ya. Oke, sudah paham ya Dede ya. Kita lanjut next ke slide berikutnya. Nah, di sini persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Kita bahas yang ujung bebas terlebih dahulu ya. Misalkan ujung sebuah tali terikat longgar pada sebuah tiang sehingga bergerak naik turun. Sedangkan ujung yang lainnya kita getarkan sehingga menghasilkan gelombang seperti pada gambar berikut. Interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul ini menghasilkan gelombang berdiri atau diam tadi ya, yang persamaannya dapat kita tentukan melalui penjumlahan persamaan gelombang datang dengan gelombang pantul sebagai berikut. Ini hasilnya ya, hasil dari penjumlahan persamaan tadi. Jadi sudah jadi rumus atau persamaan seperti ini. Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Definisinya atau keterangannya di bawahnya ini ya. Ini adalah persamaan pada gelombang stasioner pada ujung bebas. Oke, kita next ya, slide selanjutnya. Sekarang persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas akan membahas apa? Rumusnya atau persamaannya. Oke, kedudukan simpul dan perut. Nah, ini yang sering ditanyakan pada beberapa soal ya. Pada ujung bebas dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi yang ditanyakan kebanyakan nanti akan ada ditanya tentang letak simpul dan letak perut. Oke, di sini ini ada gambar. Di sini ada gambar simpul ke-1. Oke, coba dicermati ini. Yang pertama ini simpul ke-1. Simpul yang kedua, simpul yang ketiga, dan seterusnya ya. Kalau di sini ada perut ke-1, perut kedua, letak perut kedua, letak perut ketiga, dan seterusnya gitu ya. Ini persamaan dari kedudukan perut dan simpul. Jadi kalau di soal ditanyakan letak perut atau letak simpul, kita gunakan persamaan kedua ini ya. Ini khusus untuk apa? Ujung bebas. Oke ya. N-nya berapa? N-nya ada mulai dari 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Oke ya, gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ujungnya sudah berbeda. Namanya apa? Ujung terikat. Ini persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. Oke ya, ujung terikat. Ini persamaannya adalah di bawah ini. Oke, yang ujung terikat ya, sama kayak tadi, cuma ada perbedaan sedikit ya. Nanti keterangannya ada di bawahnya itu. Ini persamaan umum tentang gelombang stasioner pada ujung apa? Terikat. Oke.
Kita coba next untuk slide selanjutnya, ini masih mirip-mirip ya dengan tadi. Nah, di sini adalah apa? Di sini adalah persamaan gelombang dasar pada ujung terikat. Ini rumusnya ya. Di sini dikatakan bahwa kedudukan simpul dan perut atau nama lainnya letak ya, letak simpul dan perut pada kasus ujung terikat dapat ditentukan sebagai berikut. Ini persamaan untuk mencari apa? Kedudukan atau letak ya dari perut dan simpul ke berapa gitu ya. Untuk gambarnya sama seperti yang tadi ya, masih mirip-mirip, yaitu kita disuruh mencari perut atau simpul pada gelombang stasioner di ujung terikat. Nanti beberapa soal seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Oke, ternyata sudah habis untuk materi persamaan gelombang ya. Itu tadi adalah materi secara ringkas tentang persamaan gelombang. Semoga kita dapat memahami materi tersebut dan mengaplikasikan pada beberapa soal yang nanti muncul. Oke. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.